kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kami berkumpul dan mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus pimpin setiap kata, setiap pikiran, dan setiap hati di ruangan ini. Biarlah apa yang dibagikan hari ini boleh menguatkan, menghibur, dan membawa kami semakin dekat kepada-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami untuk menerima pengharapan dan kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk kasih kesempatan ini untuk saya sharing hari ini. Nama saya Samantha, tapi saya juga kenal sebagai Sam, Sammy atau Samyati. Itu nama Jawa ya. Nama Jawa Samyati yang dikasih oleh teman karena Sami hati, sama hati dengan Indonesia. I love Indonesia. Jadinya yang lucunya saya lagi siapin khotbah ini mungkin lebih di otakku dan saya pikir ini pasti nggak terlalu susah, saya bisa siapin ini sudah di sini. Anak saya namanya Luke, lucunya dia ikut ke camp dan dia pilih elektif how to preach. Dan saya juga kaget, you're going to preach, okay. Dan dia bilang, takeaway-nya untuk setiap menit harusnya 1 jam siapkan khotbahnya. Dan saya pikir, bohong, it's not that hard. He was right. Mungkin kalian pengen tahu gimana saya bisa bahasa Indonesia. Jadinya, ayo kita mulai di sini. Ini lucu ya, anak bule, rambut pirang. Saya besar, actually before I talk about this, suami saya ada percandaan. This question gets asked every time we go to Jakarta. Sudah lama tinggal di Indonesia ya? Jadi often we will say, karena saya banyak berantem dengan suami, jadinya saya bisa bahasa Indonesia. Tapi suami saya juga bilang, we should go on Tokopedia and design a t-shirt yang ada ceritanya, karena saya ulang terus cerita ini. Jadi ceritanya mulai dari sini. Saya lahir di tempat yang sangat terpencil, namanya Pinaru. Jadi Pinaru itu, ini bohong, itu bukan 6 jam. Ini berapa jam ya saya? 10 jam ya. Karena kita a lot of stops. Iya, dan juga suami saya, ini perjalanan favoritnya. Karena kami jarang lewat sini. Kami selalu lewat sini. Mau lihat, sampai kami sudah, I think, through every route that we can possibly get through to go to Pinar. Tapi itu jauh, itu panas, ada banyak laler, itu di batasan 6 km dari batasan ini, Victoria. Jadinya saya lahir di situ dan ini sangat-sangat berbeda daripada Melbourne yang kita tinggal sekarang, tapi juga itu sangat berbeda dengan Jakarta atau Indonesia. Jadi saya bisa lahir di sini, tapi kau bisa bahasa Indonesia ya? Jadi ini tempatnya 500 orang atau 498 karena saya sama adik saya sudah nggak ada di sana. Jadi keluarga saya punya kantor pos di situ selama 20 tahun. Di sana tidak ada cuma ada SD, nggak ada SMP. Jadi setiap hari kalau saya sudah kelas 7, saya harus ke sini, Maryville. Dan Maryville itu di kawasan Victoria. Jadi setiap hari saya ke sana naik bis 1 jam, tapi pulangnya kayaknya -2 menit. Karena ini beda setengah jam. Ya, beda setengah jam. Ya. Jadi setiap hari time travel gitu. Jadi saya always hitung, so that's that time in Victoria, jadinya saya harus berangkat dari sini. Selalu pusing. Yang paling pusing itu waktu the 2000 Olympic Games yang di Sydney.
ini New South Wales mau maju daylight savings. Dan itu termasuk semua Eastern Victoria. Jadi ini jadi 1,5 jam bedanya untuk 1 bulan. And pusing. That is just another level. Jadi waktu saya di kelas 7 dan saya mulai SMP di sini, saya baru belajar bahasa Indonesia. Nah, ini sesuatu yang saya paling malu. Bahasa Indonesia. Jadi itu bahasanya India ya. Saya pikir karena India, Indonesian ya. So it's bahasa India. Oh my gosh, aku sangat bodoh ya. Dan saya tidak suka bahasa Indonesia. Buat apa mau belajar ini? Saya juga nggak suka gurunya. Nggak mau. Tapi kelas 8, saya udah, actually ini sebenarnya bagus ya bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadinya saya dari situ mulai belajar lebih banyak. Terus kalau udah kelas 9, bahasa Indonesia itu bukan wajib lagi. Saya bisa pilih dan saya pilih 1 semester. Sudah jadi 2 semester. Tahun itu kami mau ikut study tour ke Indonesia. Tetapi sesuatu yang terjadi itu September 11. Jadinya in Victoria semua murid nggak boleh keluar negeri, nggak boleh ikut study tour. They changed their mind when I was in year 10. Jadi kelas 10 saya ke Yogyakarta pertama kali. Ada yang bisa tebak saya yang mana? Dari sini sulit. Aku pakai baju warna apa? Pink. Bukan. On the left side. You're not allowed to guess. Ini saya. Ini saya di sini. Banyak yang pikir ini, tapi ini saya. Saya juga ada teman yang mau pakai hijab karena itu keren. Jadi saya ke sana dan ini tempat yang saya pertama jatuh cinta dengan Indonesia. Sorry sayang. Jadi saya sangat beruntung karena trip ini terjadi, ini rencananya Tuhan. Karena September 11 nggak boleh ke sana. Suddenly we were allowed to, tetapi Oktober 2002 itu bom Bali. Jadi sesudah itu nggak ada study tour ke Indonesia lagi. Jadi saya sangat-sangat beruntung. Itu pasti rencananya Tuhan karena itu yang tanam bibit atau biji? Bibit ya, bibit di dalam hati. Sesudah itu saya kalau ke peta, saya belajar di sini. Banyak yang mau ke Adelaide, tapi saya ke sini ke Bendigo karena ada pelajaran bahasa Indonesia yang terkenal, yang bagus. Dan juga itu nggak scary for me. Melbourne itu kayaknya tempat lain. Wow. Orang tua saya juga bilang, jangan kamu ke Melbourne karena nanti kamu akan mati. That was there. Go to Jakarta, go to Yogyakarta. Jangan ke Melbourne, you will die. So, habis itu, waktu saya di Bendigo, saya juga ada sempat belajar di Kendari. Ada yang bisa tebak Kendari di mana? Nggak boleh. Kendari di mana? Bapak Wenzel? Sulawesi? Oh, bagus. Sulawesi mana? I don't know, he said like it's a really small town, Sulawesi. It is a small town. Yeah. Tenggara, iya, Sulawesi Tenggara. Dan itu, waktu saya study tour ke situ, itu lebih kecil lagi. Itu kayak Bendigo, so I felt at home. Jadi saya, habis itu balik saya masih ada kerinduan untuk Indonesia, and then I met my husband yang kasep ini, dan the rest is history. So, oh my gosh, this is not going to be very fun. Wow, bahasa apa itu? Ya, bahasa apa ya? So, aku mungkin harus baca aja. Hari ini saya mau ceritakan tentang sesuatu yang cukup berat, tetapi tidak terlalu berat untuk Tuhan kita.
Ini cerita saya tentang mengalami burnout. Ada yang pernah dengar burnout? Burnout itu saya pikir saya tahu burnout. Like, oh, I'm so burnt out. Tapi sampai saya experience dengan secara physical, I didn't know what burnout was. Jadi ini disclaimer, saya ceritakan ini mungkin on the lines of mental health, dan saya tahu ini orang Indonesia lihat mental health beda dengan orang di Barat, ada banyak pendapat, dan juga di Australia ada banyak pendapat, khususnya di antara orang yang lebih tua dan muda. Tetapi ada salah satu yang pasti kita semua bisa setuju. Mental health itu sesuatu yang masih kami pelajari, dan kami harus selalu peduli tentang orang lain seperti Yesus. Karena di Galatia bab 6 ayat 2 itu should say, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. So carry each other's burdens, and that's a part of just being itu keluarga Kristus. Saya tidak besar di keluarga Kristen. Sebenarnya keluarga saya sangat dysfunctional. Waktu saya umur 7 tahun, sesuatu buruk terjadi di keluarga saya. Orang tua berpisah, dan saya pikir itu kesalahan saya. Karena ada sesuatu yang terjadi di antara semua itu, yang saya bisa lihat dari pendapat anak, saya pikir ini kesalahan saya. Jadinya ini yang saya belum tahu waktu itu, ini berbentuk otakku dan secara saya pikir. Itu sudah bentuk otakku untuk percaya bohongan. Masih sebagai orang dewasa, saya dalam proses mengurangi kekacauan di otakku. Tetapi Tuhan, Dia baik ya. Hari ini, saya sangat bersyukur bahwa saya bisa berdiri di sini. Sebenarnya kalau waktu yang sama tahun lalu, kalau Noni bilang, ya yuk sharing yuk. I have nothing to share. Tahun lalu, cuma 1 tahun yang lalu. Ini ceritanya. Buat kalian yang belum tahu, saya guru bahasa Indonesia. Surprise! Saya on and off ngajar since I left Bendigo. Saya ngajar SD, SMP. Tapi yang paling terakhir itu saya ngajar. Saya ngajar bahasa Indonesia kepada anaknya sekitar kelas 7, kelas 8. Saya tadi ngomong sama Noni, I'm a perfectionist, right? And sampai ini suami saya lebih bagus kalau dia lagi nyetrika, because he just does it, you know. Dia nyetrika sudah. Kalau saya mau nyetrika, saya not perfect. Jadi lama, jadi lebih baik dia aja yang nyetrika. Jadi di Australia sekarang ada banyak kekacauan, ya, kekacauan dengan behavior anak-anak yang trauma, khususnya karena coming out of COVID, ada banyak masalah. Gurunya stres, and I'm not immune to it. Saya orang yang selalu mau membuat orang lain bangga dan bahagia. Dan sering saya nggak menjaga diriku sendiri demi muridku. Saya sampai scrolling TikTok malam, bukan untuk hiburan sendiri, tapi untuk cari konten biar murid saya suka kelas saya dan bahagia dan mau lanjut, dan nanti gurunya akan pikir, wah, Samantha Irawan, the best teacher. Here you go, lots of money. Tapi
Keluarga saya mungkin sampai kesal karena this is what my life started to look like. Ini kami ke itu salju ya. Ini bulan November. Must have been a year like this. Itu ke Mount Onabuang dan Melbourne weather. It snows in November. Ini dari Adelaide. Saya lagi pulang dari Adelaide. Saya bawa. Ini saya mau buat ini lebih relevan. Jadi saya di sini. Sampai aku sudah menjadi workaholic. Saya juga pikir ini demi, sorry, I'm just going to just have a sip of water. Saya juga made this idea di dalam otakku. Ini demi kerajaan Tuhan kan. Nanti murid-murid sama guru, kepala sekolah, mereka akan pikir saya hebat. Dan nanti saya bagikan firman Tuhan bagi mereka. Dan wow, you know, it'll be a big saksikan. Tapi dulu mereka harus suka sama saya biar mereka dengar saya. Saya percaya Tuhan sudah berbisik di telinga saya. Ya udahlah, anakku, ini sudah. This is not working. Karena saya sudah ulang lagi. Ya. Melihat kembali waktu itu bisa lihat tanda tanya. Ya, sepertinya I couldn't sleep. Atau I feel stress. Tapi saya ignore. Mengeluhkan. Mengabaikan. It's actually written here. Mengabaikan gejala stres. Sampai semua runtuh di salah satu hari pada bulan Juni tahun lalu. It was supposed to be my year. 2024. Itu the year of Sam. Itu yang kepala sekolah bilang, this is the year of Sam. And it was the year of Sam almost dying. Ada sesuatu yang membuat saya trigger waktu saya lagi ngajar anak-anak. Karena anak-anaknya nakal ya. Dan saya udah merasa sepertinya there is nothing else I can do untuk membuat anak ini tenang, mengerti. Saya juga banyak kerjaan di rumah biar anak-anak ini mau belajar ya. Saya ada banyak kebutuhan dan kamu harus ketemu setiap kebutuhan di kelas itu dan di satu kelas bisa 20. No joke. Jadi saya di-trigger dan saya sudah di sini and it was like an overflow. Sesudah itu saya mulai merasa banyak kecemasan, but I ignore it again. It's okay, it'll be okay. Akhirnya selalu harusnya ada orang di dalam kelas saya, jadi guru lain atau seseorang, karena saya udah too scared to go to class. Dan sampai saya sangat, saya nangis, tapi saya tetap mau ke sekolah. Juga kepala sekolah suruh saya, pulang, kamu kayaknya not okay. Tapi kalau saya pulang, saya harus siapkan itu tugas lagi untuk itu guru ganti karena ini bahasa Indonesia nggak bisa just do explicit teaching kalau kamu lagi kalau ini guru ganti bukan bahasa Indonesia train it's only something I can do dan saya guru bahasa Indonesia satu-satunya rasanya di dunia. That's wrong because Tante Robin juga guru bahasa Indonesia. Tetapi gejalanya semakin parah. Dan saya mengembangkan sesuatu kondisi yang nanti saya ngerti dikenal sebagai acute panic episode. Jadi ini acute panic episode itu kayak gini. Tiba-tiba rasanya seperti kehilangan kendali. Like I was losing control. Like ini kayaknya paniknya ambil, like gripped me like this. And itu sepertinya seluruh tubuhku terasa panik. Sesaat penuh ketakutan. Itu sepertinya saya nggak bisa relax. Sepertinya I'm going to die. Aku rasa I feel like I am going to die.
Habis itu sepertinya lepas. 1 menit istirahat karena saya exhausted. Habis itu mulai lagi. Jadi itu badan saya stuck kayak gitu berhari-hari. Panik, exhaustion. Panic, exhaustion. Kayak gitu. Jadi saya ke dokter yang kasih saya sedikit bantuan. Tetapi kemudian pas bulan Oktober, I'd already gotten over it. Ini terjadi lagi, saya di-trigger lagi. Dan waktu ini saya harus ke emergency department. Karena gejalanya sudah parah. Oleh karena ini, dengan Tuhan dan keluarga saya, kami membuat putusan untuk tahun 2025 untuk menjadi the year of Sam. Saya cuti. Karena saya cuti 1 tahun. Kalau cuti is not mean I'm getting paid all year. Dan saya masih harus kerja in some capacity. Tapi saya cuti setahun and then we will see what happens. So, pada November tahun yang lalu, so 1 year ago, saya duduk di kursi, saya ingat itu hari sebelum ulang tahun saya. Saya duduk di kursinya psikiater dan saya nangis. Karena saya pikir saya dikalahkan. Saya tak berguna lagi. Nanti what if I just can't work anymore? What use am I to my family now? Buat apa saya? Buat apa saya buat Tuhan juga? Dia juga bisa lihat bahwa kalau saya ke sini masih ada yang dari masa kecil yang belum diselesaikan. Waktu saya pikir ini semua kesalahan saya. Jadi ada 3 hal yang saya mau katakan yang kami nggak bisa baca. Yang pertama itu, Tuhan peduli pada anak-anaknya. Karena saya percaya Tuhan dia percaya about everyone, dia sayang semua orang. Saya harusnya reach them buat kerajaan Tuhan. But I didn't believe that about myself. This would have said, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Waktu semuanya runtuh, saya merasa sangat sendirian. Tapi justru di situ Tuhan paling dekat. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Dan ternyata hati saya sudah patah sejak saya umur 7 tahun. Ada lagi nih. Ini dari Lukas 12 ayat 6-7. Aku nulis ini semua biar nggak harus lihat handphone. Okay. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun padanya dan dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau Tuhan saja pelihara burung pipit, apalagi kita? Jika rambut di kepala saya Tuhan hitung, berarti setiap ketakutan, setiap air mata, setiap serangan panik, Tuhan lihat dan Tuhan peduli. Sebelum saya akan benar-benar peduli tentang orang lain, saya juga harus mengerti bahwa saya dipedulikan oleh Tuhan. Hal yang kedua yang saya ingin katakan ini adalah, I even put animations here, it's not fair. Ini ganti what if dengan even if. Jadi what if itu bagaimana kalau, like what if something bad is going to happen? Even if. Saya ingat kepikiran saya, what if I never get better? Saya ingat, saya di handphone, saya lihat ibu saya yang lagi di Pinaro, dia sangat khawatir karena saya nelpon, saya nangis, dia bilang, apa yang terjadi sekarang? Aku gak bisa keluar dari ini, cycle ini. What if I never get better? What then?
Tapi saya harus ganti itu what if, even if I never get better, Tuhan dia masih baik. Tuhan dia masih ada dan Tuhan dia masih ada sesuatu untuk saya. Saya masih ada ceritanya dari situ. So I'm going to tell you a story. It was on here, tapi I think it's going to look a bit funny. Jadi ini ceritanya with the really cool names. Itu Shadrach, Meshach dan Abednego. Sama dalam bahasa Indonesia ya? Yeah, good. So, mulai dari bab 3, ayat 4. Dan berserulah semua bentara dengan suara nyaring. Beginilah ditanahkan kepadamu. Hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rabab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi ini kayaknya I was worshipping almost the panic. What if? I'll just look at that bit of gold. That's my what if. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah kepada mereka Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekala hidup Tuanku, Raja telah mengelurkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu." You have to. Too bad, so sad. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Shadrach, Meshach dan Abednego. Orang-orang ini memindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Brave, berani. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Shadrach, Meshach dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Shadrach, Meshach dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala and the rest, bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Well, I know. Lalu Shadrach, Meshach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi," and this is when I was going to say, semuanya kami ulangi. "Tetapi seandainya tidak, even if,
Hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Seandainya tidak, even if. Orang-orang ini memegang orang-orang ini tolak what if-nya. Itu gampang untuk just what if. Atau mungkin saya bisa go with the world, mabuk-mabuk biar ini saya bisa melupakan semuanya. Atau narkoba atau sesuatu yang membuat saya lebih tenang. Atau saya cari yang tenang. Atau saya cari yang mungkin alternatif dari Tuhan. Tapi saya pilih, seandainya tidak saya sembuh, saya tidak akan ke sana. Hasil dari even if-nya bukan hanya saja Meshach, Shadrach, dan Abednego yang diselamatkan, tetapi saksinya muliakan Tuhan. Kalau nanti di ayat 28 itu bilangnya begini. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Shadrach, Meshach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah yang pun kecuali Allah mereka. Kalau begitu, even if-nya, seandainya tidaknya, bisa memulihkan Tuhan juga. Yang ketiga, Tuhan berjalan di depanmu. Dalam Ulangan bab 31 ayat 8 itu berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tahun lalu, saya nggak bisa lihat Tuhan sudah siapkan untuk tahun ini. Iya, pada awalnya saya ke Indonesia, tapi pulangnya pas Februari ya. Februari biasanya saya sudah rutinnya siap untuk sekolah. Tugas ini, tugas itu. Sudah sibuk sekali. Tapi sekarang there is nothing. Sampai saya hampir a bit stressed because I'm not stressed anymore. Itu susah karena everything itu berganti for me. Well, not really, but it did. Saya ada rencana saya buat tahun ini saya mau jadi guru ganti lagi. Jadi guru ganti di explore yang beda dari sekolah pemerintah. Jadi saya maunya ke salah satu sekolah di dekat rumah, itu sekolah Kristen. Dan saya apply. Dan waktu itu saya ingat Tante Robin datang ke rumah dan dia bilang, coba di sekolah saya. Oh, why not? Siapa takut? Ternyata sekolah itu yang saya nggak direncanakan oleh Tuhan. Karena walaupun saya, pada waktu dia ceritakan saya masih sekolah. Oh, sorry. Jadi itu bukan rencana saya untuk ke sekolah ini. Sampai saya ke sekolah itu hampir setiap minggu. Dan ini menyembuh hatiku. Karena ini sangat beda. Ini juga indah. Ini udah menjadi seperti tahun yang sangat indah bagiku. Karena saya setiap tahun at the end of the year saya selalu bilang, tahun ini emang sulit. Oh ya, saya bilang ini selalu, tahun ini sangat, ini gitu. Tapi saya benar-benar bisa bilang 2025 itu tahun Year of Sam.
Walaupun not that one. Tahun lalu, saya nggak bisa lihat yang Tuhan ada buat saya. Tapi teman life group saya terima visit waktu kami lagi berdoa. Ini pada bulan Desember, jadi ini kurang dari 1 tahun. Dia bilang dia lihat bunga lotus, tahu ya bunga lotus yang lagi mengembang, dan itu mewakili tahun 2025 untuk saya. Waktu dia ceritakan saya nggak bisa percaya. Saya ada sedikit hope, sedikit harapan, karena di dalam semua itu saya pikir, ya Tuhan masih bisa, Tuhan masih bisa. But at the moment I don't feel like anything's going to happen. Saya masih di sebuah tempat keputusan. Lucunya, mungkin 2 hari sebelum itu saya ke apotek di dekat rumah. Ada hiasan. Ada hiasan yang lagi di diskonnya, yang $2 gitu. Ini hiasan bunga lotus yang lagi berkembang. Saya tidak mau burn out for Jesus. I want to shine bright for Him. Saya sangat bersyukur. Saya jawab, even if. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Pendeta. Mari kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kenal kami dari saat sebelum kami lahir, dan Engkau punya rencana yang indah. Dan dalam rencana itu kami harus bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena biarpun kami mengalami hal-hal seperti burnout, kepayahan, kelelahan, kecapean, dan sakit penyakit ya Tuhan, Engkau selalu ada di situ. Engkau masih pegang kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau maha pengasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah putus asa dengan kami ya Tuhan. Tolong kami minggu ini untuk lebih percaya kepada-Mu ya Tuhan, lebih bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Tolong orang-orang yang ada di dalam keadaan yang sangat rawan, yang sangat sulit, seperti anak kami sendiri ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dan terima kasih ya Tuhan atas berkat yang kami sudah terima dari Ibu Samantha, dan kami berdoa Engkau bisa memberkati dia sekeluarga ya Tuhan, dan anaknya juga yang ada di sekolah baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Oma Siti boleh bersama kami hari ini, dan kami merasa sangat bergembira melihat dia sekali lagi. Kami berdoa untuk kami masing-masing. Tolong Pak Madai juga yang akan pulang minggu ini. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Winda yang ada batuk ya Tuhan. Tolong kuatkan dia dan sembuhkan dia ya Tuhan. Terima kasih juga atas makanan yang sudah disediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih karena Noni selalu setia membawa makanan setiap minggu, dan dia sangat berkorban untuk kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.